Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan kita melalui pembelajaran learning vector quantization. Nah, di sini kita pahami bahwa learning vector quantization ini sebagai bagian dari supervised learning atau sistem pembelajaran terbimbing. Dikatakan terbimbing karena dia harus memiliki target untuk dijadikan sebagai unsur dari perhitungan di dalam algoritmanya. Nah, ini cuman beberapa ya aplikasi-aplikasi dari jaringan saraf tiruan. Nah, kita masuk pada learning vector quantization. Nah, di sini secara teori dikatakan ya bahwa learning vector quantization ini sebagai himpunan besar input vektor X ya dengan mencari himpunan yang representatif atau prototype. Jadi nantinya akan ada yang kita ambil dari keseluruhan himpunan itu nilai-nilai yang dianggap representatif ataukah dianggap mewakili nilai yang besar tadi. Nah, itu jadi tidak semua nanti nilai vektor itu kita ambil, hanya beberapa bagian yang dianggap mewakili data yang banyak atau data keseluruhannya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar vector quantization teorinya. Nah, motivasinya adalah bahwa di sini dilakukan dimensionality rejection. Nah, dimensionality rejection ini adalah proses pengurangan dimensi atau proses pengurangan ukuran dari himpunan tersebut. Ukuran data, kalau misalkan dia berbentuk matriks, berarti matriksnya itu dikurangi ukurannya. Kalau misalkan 100 kali 100 ya, itu menjadi 50 kali 50 ataukah 10 kali 10. Nah, bergantung ukuran data sumber, kemudian kita pengennya mengubahnya itu ke dimensi berapa, itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian akibatnya nanti error perkiraan vektor quantization adalah total kuadrat jarak. Jadi nanti hasil perhitungannya itu adalah hasil penjumlahan dari keseluruhan selisih kuadrat antara X dengan WIX. Jadi antara input dengan bobot-bobotnya nanti yang diperoleh dari hasil perhitungan melalui algoritma learning vector quantization. Nah, kemudian di sini juga ada namanya jaringan saraf tiruan ini atau LVQ ini merupakan pembelajaran pada lapisan kompetitif. Nah, dikatakan lapisan kompetitif karena memang mereka nanti akan mengklasifikasi vektor-vektor inputnya itu berdasarkan siapa yang menjadi pemenangnya. Ya, siapa yang menjadi pemenang atau dia berkompetisi memenangkan kalau dianggap misalkan perlombaan. Nah, nanti input-input itu nanti akan berkompetisi. Siapa yang akan memenangkannya? Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Yang menjadi pemenangnya nanti adalah nilai dengan nilai terkecil di antara kelas-kelas yang ada dari klasifikasi tersebut. Jadi nilai yang paling kecil. Nah, di antara kelas yang ada misalkan. Nah, kemudian learning vector quantization juga merupakan tipe jaringan lapis tunggal umpan maju. Jadi dia tidak ada backwardnya. Dia cuma dirambatkan secara maju dan termasuk lapisan tunggal. Jadi lapisannya sederhana. Nah, untuk kasus-kasus yang sederhana bisa diselesaikan dengan menggunakan learning vector quantization. Kalau kemarin itu back propagation itu akan lebih sulit ya. Kemudian di sini ada arsitektur learning vector quantization. Nah, di sini kita lihat ya, ada sejumlah input X, kemudian ada sejumlah bobot-bobot W1 dengan W2. Nah, kemudian di sini proses pengurangan antara nilai X dengan W1. Nah, kemudian menghasilkan sebuah pembobotan nantinya yang akan diklasifikasikan ke kelasnya masing-masing. Sehingga nanti di outputnya itu, input-input yang masuk itu setelah dilakukan proses pelatihan maupun misalkan proses testing, nah dia akan mengklasifikasi tipe data yang nantinya di training ataukah misalkan tipe data yang di testing itu
klasifikasinya masuk pada klasifikasi seperti apa. Apakah klasifikasi pertama ataukah yang kedua, bergantung nanti dari hasil nilai perhitungannya. Nah, ini adalah nilai ya, keterangan dari notasi-notasi yang digunakan. W sama dengan vektor bobot, W1 vektor yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan masukan ke neuron pertama, kemudian ini ke neuron yang kedua, kemudian ini hasil perhitungan yang merupakan badan sel, kemudian di sini ada fungsi aktivasi, dan terakhir adalah data outputnya. Ini algoritmanya yang menurut Fawcett yang mengembangkan dari jaringan learning vector quantization ini. Yang pertama, tetapkan nilai-nilainya. Bobot awalnya ya WIJ itu I sama dengan bobot ke I, kemudian J sebagai variabel masukan bobot ke J, kemudian maksimum iterasi ya, maksimum iterasi atau epochnya itu maksimum epochnya, kemudian learning rate-nya, error minimum yang diharapkan ya, dikatakan sebagai EPS-nya ya, error minimumnya. Kemudian di sini masukkan nilai-nilainya, masukannya itu X M, N menunjukkan data ke M, kemudian N-nya ini menunjukkan variabel masukan ke N. Nah, kemudian target ya, targetnya itu berapa. Jadi nanti dalam setiap perhitungannya itu selalu ada unsur target yang dijadikan sebagai unsur perhitungannya. Kemudian yang ketiga, tetapkan kondisi awal di mana epochnya sama dengan 0, errornya misalkan sama dengan 1. Nah, selanjutnya pada tahapan keempat, kerjakan pada kondisi epochnya itu lebih kecil dari maksimum ataukah alfanya ini lebih besar daripada errornya, maka epochnya itu ditambah ya, ditingkatkan, iterasinya ditambah. Kemudian kerjakan, lakukan I sampai 1, I sama dengan 1 sampai N. Jika misalkan kita tentukan ya, nilai XI sama dengan WJ kurang XI kurang WJ minimum atau biasa juga disebut CJ. Nah, dilakukan di sini perbaikan bobot-bobot dengan ketentuan jika T sama dengan CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama ditambah alfa dikali XI dikurang WJ lama. Nah, sebaliknya kalau misalkan T tidak sama dengan CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama dikurang alfa dikali XI kurang WJ lama. Nah, ini. Jadi di sini faktornya ya, plus dan minusnya diperhatikan. Kalau sama ya, nah itu plus. Kalau misalkan berbeda, maka minus. Setelahnya kurangi nilai alfa, di mana alfa kurang alfa dikali 0,1. Nah, ini ada beberapa keterangan rumusnya. T sebagai target, J jumlah selisih antara data ke M dan bobot, C kelas selisih bobot terkecil, kemudian W bobot, kemudian alfa rasio pembelajaran, dan X adalah input datanya. Nah, ini adalah prosesnya seperti yang saya gambarkan tadi ya, dimulai dari proses inisialisasi atau deklarasi dari variabelnya masing-masing, kemudian memberikan inputan dan target ya, dilakukanlah proses pembelajaran juga di sini, kemudian menentukan kondisi awal. Setelah itu proses perbandingan epoch ya dilakukan juga di sini kalau epochnya lebih kecil dari maksimum seperti tadi. Nah, ini dilakukan proses perhitungan ya, proses perhitungan untuk menentukan posisi terkecil. Nah, kalau misalkan T sama dengan CJ, maka dilakukan proses WJ baru sama dengan WJ lama ditambah alfa dikali XI kurang WI lama. Nah, sebaliknya kalau misalkan tidak sama, maka dia menggunakan rumus yang ini, yaitu yang minus di bagian sininya. Nah, selanjutnya dilakukan proses perubahan learning rate ya, perubahan learning rate. Nah, setelah itu kalau misalkan iterasinya sudah mencapai nilai iterasi yang sudah ditentukan, maka nilai bobot akhirnya berapa? Nah, setelah itu selesai. Ya, jadi ini secara keseluruhan kesimpulannya mulai dari nilai bobot akhir ya, itu kemudian kita hitung jarak yang akan diuji ya. Tadi itu yang tadi ini adalah proses pembelajarannya, setelah ini proses pengujiannya. Pengujiannya
nilai bobot akhir tadi diambil, kemudian dilakukan perhitungan berdasarkan data testing yang diminta ke dia untuk dikenali. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan nilai terkecil berdasarkan jaraknya. Setelah itu menentukan nilai kelasnya, apakah misalkan dia masuk kelas 1 atau ke kelas 2. Nah, nilai kelasnya berapa, setelah itu stop, selesai. Oke, demikian ya untuk proses learning vector quantization. Untuk contoh berikut akan dibahas pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.